Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan kuliah manajemen isu dan krisis ya. Dan kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan salah satu materi penting, yaitu tentang krisis dan bagaimana organisasi seharusnya untuk menghadapinya. Jadi, di dunia bisnis dan organisasi, krisis bisa datang tiba-tiba, terkadang juga tidak terduga ya, dan bisa menghancurkan reputasi dalam hitungan jam. Tapi kabar baiknya, setiap krisis itu punya pola dan tahapannya. Dan jika kita bisa mengenali sejak dini, maka krisis bisa diubah menjadi sebuah kesempatan. Nah, dalam kesempatan kali ini ya, saya akan membahas tentang pengertian-pengertian dan jenis-jenis krisis, tahapan krisis, kemudian serta bagaimana proses perusahaan bisa bangkit dari kondisi-kondisi krisis. Oke, nah ini krisis merupakan peristiwa penting dan seringkali tak terduga tadi ya saya sampaikan. Dan ini bisa mengguncang kelangsungan hidup sebuah organisasi jelas. Nah, dampaknya ini bisa berupa kerugian finansial, kehancuran reputasi hingga hilangnya kepercayaan publik. Nah, dalam dunia yang semakin kompleks dan terhubung, kemampuan mengenali dan mengelola krisis adalah keterampilan esensial bagi baik bagi individu maupun bagi organisasi. Masuk kepada pengertian krisis. Krisis adalah kondisi yang penuh tekanan dan bersifat mendadak yang dapat mengguncang eksistensi organisasi. Jadi krisis itu adalah situasi genting dan mendadak ya, dan itu bisa mengancam keberlangsungan, betul ya, keberlangsungan reputasi atau operasional suatu organisasi atau perusahaan. Nah, ini biasanya terjadi secara tiba-tiba, sulit diprediksi, dan itu harus segera ya, atau segera ditangani dengan cepat. Nah, tujuannya manajemen krisis ya, kita berarti kan kalau krisis itu seperti ini, perlu ada yang namanya manajemen krisis. Nah, manajemen krisis adalah menangani krisis dengan cepat dan tepat agar dampaknya tidak semakin besar. Kalau saya mau ambil contoh, kita coba ambil contoh produk parfum lagi ya. Jadi produk parfum bikin iritasi parah misalkan ya, kemudian viral, kemudian apa mengancam, ada ancaman kepercayaan publik ya kan. Nah, kalau enggak disegera ditangani, brand bisa hancur, bahkan bisa mengalami kebangkrutan ya. Nah, masuk kepada jenis-jenis. Satu, operasional krisis. Nah, operasional krisis itu apa? Jadi ini krisis yang terjadi karena masalah operasional di dalam sebuah perusahaan, misalkan bagian produksi, bagian sistem, ataupun apa ya, sumber daya manusianya itu sendiri gitu ya. Contoh, mesin produksi rusak misalkan, kemudian distribusi terhambat atau stok kosong ya, saat lagi momen rame-ramenya stoknya kosong. Nah, itu operasional krisis. Nah, kalau sudden krisis itu apa? Nah, sudden krisis adalah krisis yang terjadi tiba-tiba tanpa peringatan sebelumnya. Kayak gitu. Contoh misalkan produk viral karena dituduh palsu atau mengandung zat berbahaya, ya, padahal belum ada bukti. Nah, itu bisa merusak itu, dan itu tidak bisa diprediksi, tiba-tiba terjadi gitu. Itu jenis yang kedua. Kemudian ada potensial krisis. Nah, ini jenis potensial krisis ini adalah krisis yang belum terjadi sebelumnya, tapi kalau diabaikan bisa jadi masalah besar. Gitu. Maaf, krisisnya itu belum terjadi ya, tapi kalau diabaikan itu bisa jadi masalah. Contohnya gini deh, ada keluhan kecil dari konsumen ya yang diabaikan. Nah, lama-lama bisa jadi besar dan viral seperti itu. Yang tadi mungkin di awal-awal kita bahas ya. Masuk kepada anatomi krisis.
Yang pertama adalah prodromal stage ya. Ini adalah tanda-tanda awal. Jadi gejala ya, ada gebrakan kecil yang menunjukkan krisis akan datang. Contoh, mulai ada komplain berulang soal aroma berubah ya, aroma parfum misalkan ya. Nah, seperti itu prodromal stage itu dikatakan adalah tanda-tanda awal. Kemudian masuk kepada tahapan berikutnya yaitu acute stage ya. Nah, ini krisis yang udah mulai meledak nih. Nah, krisis ini benar-benar terjadi, situasinya panas dan publik mulai bereaksi keras terhadap perusahaan. Contohnya komplainan yang viral, kemudian banyak pembatalan order dan kepercayaan jelas turun seperti itu. Nah, kemudian chronic stage. Nah, ini chronic stage mah sudah berdampak dan dampaknya sudah berlangsung lama begitu. Jadi krisis ini masih terasa, muncul efek samping ya, citra buruk, penurunan penjualan, opini publik negatif walaupun isunya sudah lama, terjadi sudah lama, tapi efek-efek penurunannya masih terasa gitu ya. Contoh, ketika terjadi chronic stage itu orang mau beli itu mulai ragu karena reputasi brandnya rusak. Kemudian ada resolution stage ya, ini mulai tahapan pemulihan. Jadi krisis mulai dipulihkan, diredakan, perusahaan mulai ambil langkah ya, mulai mengambil langkah tindakan-tindakan pemulihan dan membangun ulang kepercayaan. Seperti itu. Contohnya misalkan apa ya, ganti produk misalkan atau ganti kemasan lah ya, mengganti kemasan, klarifikasi publik, rebranding seperti itu. Ya, intinya itu ya kalau berkaitan dengan anatomi krisis. Jadi kalau menurut, nah saya mengutip ya, kalau menurut Stephen Fink ya, jadi siklus krisis ini terdiri dari 4 tahap, gitu ya. 4 tahap itu yang ini ya. Tahap awal peringatan, tanda-tanda, ya kan, prodromal, organisasi ini harus cepat tanggap nih dalam menghadapi krisis awal ini ketika sudah mulai terlihat, ya kan, harus segera ditanggapi dan diidentifikasi potensi risikonya. Masuk ke acute stage kan, kalau menurut Fink ya, ini publik, media, dan pemangku kepentingan memberikan tekanan tinggi, keputusan harus segera diambil. Ya sama ya yang tadi yang disampaikan, intinya itu. Kemudian yang ke selanjutnya, kronik, berarti organisasi harus mulai mencoba mengelola dan memperbaiki dampak krisis karena dampaknya sudah berlangsung lama ya, maka harus segera. Nah, seringkali dengan strategi jangka panjang. Kemudian resolution stage. Nah, ini tahap pemulihan ya tadi ya. Krisis berhasil diatasi dan organisasi kembali stabil. Evaluasi dan pembelajaran sangat penting untuk dilakukan. Nah, dalam buku ini ya, ini kan bukunya dikutip dari hasil karyanya Prayudi ya. Nah, beliau menyoroti ya, pentingnya memahami anatomi krisis. Kenapa? Ini merupakan struktur ya, yaitu struktur atau unsur-unsur dari sebuah krisis. Jadi anatomi ini membantu kita untuk membedah komponen krisis secara sistematis. Contoh misalkan ya, yang pertama itu dari pemicunya. Nah, krisis bisa berasal dari internal, gitu ya, seperti kegagalan sistem, ada korupsi atau konflik internal misalkan ya. Tapi juga bisa dari eksternal seperti bencana alam, tekanan politik atau isu sosial. Itu dilihat dari pemicunya. Kemudian juga bisa dilihat dari skalanya. Nah, dari skalanya untuk menentukan seberapa besar dampak yang ditimbulkan terhadap organisasi, baik secara lokal maupun global. Kemudian ditinjau dari kecepatan penyebarannya. Nah, tentu di era digital saat ini ya, krisis ini bisa menyebar dengan sangat cepat ya, dengan sangat cepat, luas, masif ya melalui media sosial. Dan ini tentunya akan mempercepat tekanan publik. Nah, yang selanjutnya jauh dari dampaknya. Jadi tidak hanya
bersifat fisik ya, kerusakan atau kematian ya, tetapi juga terhadap reputasi, kepercayaan konsumen dan nilai saham dampaknya. Nah, kemudian juga ada respon dan kapasitas penanganan berarti ya. Bagaimana merespon setiap organisasi itu menangani krisis harus cepat gitu ya, ditangani gitu ya, direspon gitu kan. Seberapa siap organisasi ini untuk menangani krisis gitu ya, dengan tanggap darurat gitu ya, tim komunikasi krisis harus ada berarti kan, dan bagaimana rencana-rencana pemulihannya. Jadi maksudnya gini ya, dengan memahami anatomi krisis ini, organisasi atau perusahaan itu dapat melakukan diagnosis dini gitu. Jadi sedini mungkin sudah didiagnosa gitu ya. Untuk apa itu? Untuk menyiapkan respon strategi berarti, dan mengurangi dampak terhadap perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya ya, kita coba ya masuk kepada kesimpulan. Jadi kalau mau disimpulkan berarti ya, satu, krisis itu bisa datang kapan saja dan dalam bentuk apa saja tentunya. Dan ini harus harus dikenali sejak dini tadi ya, dan ditangani dengan sigap. Sehingga dengan mengenali jenis ditanggapi ya, diidentifikasi ya kan, kemudian juga dikenali ya jenis krisisnya dan tahapan-tahapannya, organisasi bisa menyiapkan strategi penanganan yang cepat, efektif, dan tetap bisa menjaga reputasi perusahaan atau organisasi. Baik, sekian dari saya ya terkait dengan materi penting ini ya, berkenaan dengan krisis. Seperti itu, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.